kalau memang itu adalah talenta atau bakat yang Tuhan berikan dalam hidupmu gitu, pasti Tuhan akan mempertemukan kamu dengan orang-orang yang tepat untuk apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu itu sebagai investasi itu akan tergali dan terus berkembang seperti itu. Terus pas ngeliat saya gitu sambil main gitu, Ade, coba dikata-katain dulu katanya gitu. Dikata-katain dulu. Dikata-katain maksudnya lagunya dikasih lirik gitu. It's only for a season. Oke. Lagunya judulnya It's Only for a Season. Bahwa masalah itu tuh gak akan selalu ada, cuman pasti ada musimnya. Welcome to Flavor. Lots of flavor. One faith. Yay. Akhirnya back again with Flavor Podcast. Kita hari ini kedatangan bintang Singer tamu. kita yang paling kita sayang. Nggak sabar ada banget. Kak Maya. Halo Flavor. Yes. Thank you for coming. Thank you for coming. Yes. It's a Sehat Kak pleasure. Maya? Puji Sehat Tuhan, ya? sehat selalu. Puji Tuhan. Baru kemarin ketemu kita. Oke deh. Kemarin abis ini ya. Mainnya jauh, Cik. Ke Cikupa, Bo. Ke Citraraya. Tangerang. Jureng. Ya. Dari Jaksel ke Tangerang kita ya. Tangerang. Asal jangan jadi jarang. Belum apa-apa udah seru. Ya gitu. Seru-seru. Ini udah kerasa nih. Kayaknya kita sampai nanti di penutupan bakalan seru banget sama Kak Maya ya. Sakit perut kayaknya kita nih. Ketawa terus. Nyala. Ya bagus daripada nangis. Terus, iya, Terus ditanyain, kamu kenapa? Gitu. Iya. Aduh, So, puji Tuhan. Kak Maya, wow, Yes. ini aku pertama kali banget ketemu sama Kak Maya tuh waktu kita ada fellowship di sini ya, Yes. di Iya, studio kita. Dan betul. waktu itu, Hari Jumat ya. Yes. Setiap hari Jumat, Setiap betul. hari Jumat kita juga Jumatan di sini. Jumatannya kita ya. Jumatannya kita ya. Iya mari. Iya, mari ya. Wah, itu masih inget banget momen hari itu tuh aku merasa terberkati banget. Dan Praise entah kenapa hari itu aku jadi kangen banget sama almarhum papiku waktu itu. Oke, ya. baiklah. Oh, oke. Kita pokoknya harus senang. Ini jangan Harus jangan, senang. jangan jadi sedih. Harus senang dong. Ya nggak sedih Ini lah. nggak sedih, Namanya ya. juga ada kerinduan akan kehangatan. Luar biasa. Betul. Kak Maya juga menjadi ibu gembala ya, bener ya Kak Maya ya? Betul. Kita 2 kali waktu itu kan pernah denger sharingannya Kak Maya juga di fellowship kita. Dan buat teman-teman yang belum tahu seperti biasa yang saya suka omongin di Flavor Astana Kemang waktu itu, Kak Maya juga tampil dong Yeay. sama IGM. Betul sekali. Itu buat aku Kak, momen itu tuh bikin merinding. Jujur, Bener-bener. di Astana ngelihat IGM berkumpul nyanyi seneng-seneng bareng, aku merinding nggak? Betul. Aku merinding. Oke. Ada Cuman Om ngomongin Sandy IGM kayaknya orangnya udah pada tua semua ya gitu. Oh, Kecuali Eka. harus stay ya. Yang lain all out. Ben boleh minta tolong bantu angkatin nggak Ben? Ya, itu lain cerita kasihan. So tua ada orang tuh. Itu 2 orang tapi legend Kak. Legend ya. Legend. Coba sharing sedikit waktu berkumpul lagi bareng sama IGM dan bisa manggung di Flavor ya waktu itu Astana. 26 September tahun lalu. Iya. Seru aja ya. Cuman emang kurang beberapa, terutama Om Haryanggoman ya, Om Mas Haryanggoman, Ei lagi nggak betul. bisa pada saat itu ya. Ya seru aja karena udah lama kan semua udah pada sibuk masing-masing. Jadi lewat kesempatan Flavor di Astana, ya hitung-hitung reunian, ketemu kangen gitu ya sama kakak-kakak terkasih seperti itu sih. Ya asik aja ya. Dan lagu-lagu yang dibawakan kan emang lagu yang biasa dibawakan sama IGM juga gitu dengan betul. aransemennya IGM lah seperti Yes, itu. Betul. Itu semua singelong loh gitu. Iya Semua banget singelong. lagi. Merinding, Ya merinding. ampun. Itu berarti Bisa kali kedua ya nggak? sebelum Astana itu kira-kira IGM bisa berkumpul seperti itu kira terakhir kapan ya Kak? Waduh. Bahkan sudah lupa ya. Saking lamanya. Saking lamanya ya Kak. Iya. Jadi kita suka paling ketemu pelayanan di salah satu personil IGM, ada yang main saksofon namanya Om Stevi Lucy. Oke. Dia kan gembala di salah satu GBI di daerah Sunter gitu ya. Oke. Nah biasanya gerejanya tuh suka ada acara gitu loh. Oke, Entah oke. ulang tahunnya gerejanya atau ulang tahunnya dia, istrinya, whatever lah gitu. Atau mungkin ada event lain. Nah paling di situ sih yang biasanya
ngumpul sampai ngumpul tuh di situ. Sampai ngumpul ya, Sama yang suka ngumpul tanpa ngeband gitu ya, bener-bener cuman buat nongkrong, minum kopi, makan pisang goreng gitu ya. Ya si Kak Jeffrey Tahlele biasanya sama Bang Morgan Sigar Laki tuh yang suka datang ke tempatnya Kak Stevi di Sunter gitu. Oke. Karena gerejanya mereka kan daerah sana lah gitu ya, Jakarta sebelah sono gitu. Nah yang deket ke Kak Stevi, jadi mereka tuh bisa kumpul bareng seperti Oke. itu sih. Ya sampai buat nyanyi gitu sih mah ya itu aja sih. Paling kalau nggak ketemu ya cuman buat doa, makan-makan gitu di rumahnya Mas Ei seperti itu. Ya, Di hari yang kumpul momen. aja ya, fellowship ya. Kumpul. Nanti si Kak siapa namanya istrinya Kak Mas Ei itu si Kak Heni itu kan masakannya enak gitu ya. Oke. Dia masak terus kita ada yang bawa apa ya ngumpul aja sih Potluck. potluckan gitu Seru. sambil ngobrol kayak gitu. Makanya kemarin Natalan tuh sempet tanya gitu yang hore gitu. Kita biasanya ngomongnya hore gitu. Hore, nggak ada pelayanan nih gitu Desember. Terus pada diem gitu emang gak ada. Pada sibuk di tempatnya masing-masing. Iya. ya. Betul, udah sama pada temen sibuk. masing-masing. Desember keles ya, Betul, banyak Kak. acaranya masing-masing Betul, gitu. Benul, benar dan betul. Baiklah. Mungkin banyak yang nggak tahu, coba dijelasin IGM itu kepanjangannya apa? Ya IGM itu kepanjangan dari ikan goreng Manado. Oh, siap. Saya jadi lapar nih. Saya lapar loh ini loh. Sama Kasih aku makan. dong. Makan Jong. Ya. Ya. Jadi singkatannya Indonesian Gospel Musician gitu. Wow. Dan koko kita Courage is one of the founder juga ya, kalau nggak salah ya. Orang yang Babe. punya pencetus gitu bersama dengan ya Sandy ya, Kak Jeffrey Sandy Tahlele Luntungan. gitu ya. Dan kemudian ada batch-batch berikutnya gitu yang pada ikut bergabung dan saya salah satu batch yang kesekian kayaknya gitu. Karena awal-awal tuh kan dulu ibadahnya IGM itu setiap bulan di Ratu Plaza 21 Concert Hall pada saat itu. Oh my God, Terus kakak-kakak senior saya yang nyanyi, kali dia Nur Said, Tante Nancy Sanger Yes. gitu ya. Sama rombongan cowok-cowok itu ada kita suka bilang kakak Jagung Tua gitu ya, bukan Seminoya gitu. Bisa lu dibilang Jagung Tua gitu. Jagung tua gitu. Terus ada Kak siapa namanya Kayan Cahaurisa sekarang Oke. jadi gembala di Kayan Glow Cah. Manado. Kemudian ada Kakak Frank Maita gitu yang selalu banyak mob Papuanya itu aduh. Pokoknya kalau duduk tuh dia tuh ya kalau ngumpul ditangkep langsung itu. Udah kalau sekarang kan stand up komedi bilangnya ya kalau dulu Pace coba cerita mob dulu. Cerita Bob dulu. Mob dulu Pace gitu. boleh. Ya ini mau Papua karena dia dulu tinggalnya di Mes Papua di Tanah Abang gitu. Wah. Jadi wih banyak sekali tuh mob begitu ya. Terus Mas Ei dengan kisahnya sebagai orang Sangir sana ya terus ada Jawa-Jawanya dikit nggak tahu dari mana gitu. Makanya Hari Angguman kenapa dipanggilnya Mas Ei gue juga bingung gitu ya. Terus Kak Jeffrey Tahlele Ambon palsu ini yang Ambon palsu. Iya dia lahir besar di Surabaya rek gitu. Lebih medok malah. Medok Surabaya. Ambon medok. Dudu Ambon itu gitu ya, bukan Ambon. Jadi kalau ngumpul tuh sebenarnya kayaknya mereka tuh sebenarnya pelawak kayaknya ya, bukan musisi. Menghibur ya. Menghibur bener-bener. Jadi ya kalau ngumpul tuh ya teman-teman. itu cerita mob dari kanan kiri gitu ya. Habis itu pasti makan-makan sama ya main musik ya. Pastinya main musik dong. Pasti ya main Iya musik. dong. Pertama kali saya tuh ikut IGM. IGM yang ngajak Irma Jun. Itu gitu. tahun berapa tuh, Kak? Tahun 99 kalau nggak Oke, salah ya. tahun 99. Sekitar tahun itu 98 99 karena pada zaman itu saya belum menikah, masih muda sekarang ya Siap. masih gitu ya. Pada saat itu saya tuh bantuin Irma. Waktu itu dia kan pertama kali kenal sama dia karena di 21 Concert Hall tuh selalu ada konser ya Oke. dulu lah, konser Oke. tol ya. Konser tol. Kayak seminggu sekali, sebulan sekali. atau Sebulan gimana? sekali kali ya Berarti kayaknya. monthly Pokoknya ya? selalu ada showcase gitu ya. Nah, Di dalam studionya XXI ya? ya itu dulu itu bioskop terus dijadiin apa Disulap namanya disulap jadi tempat konser musik gitu, jadi keren banget lah pada saat itu ya. Sayang udah nggak ada sekarang. Nah si Jun tuh apa namanya mau ada konser apa di situ gitu ya, solo konser terus Oke. butuh penyanyi latar gitu yang bisa nari dan nyanyi. Pada saat itu saya masih 40 kilo lebih ringan dari sekarang ini ya, tapi tetap lincah. Iya dong. Yang penting kan tetap lincah kan, Kak. Gitu. Kurus banget 40 kilo. Iya. Wow.
kan tetap sehat. Itu yang paling penting. Walafiat. Itu yang paling benar. Ya, ada dari situlah kisahnya lah. Jadi diajakin lah nyanyi Oke. di mana-mana gitu ya. Dari kafe-kafe, terus off air gitu. Pada saat itu tuh pemain gitarnya itu si Baim tuh. Oh. Suaminya Artika Sari Dewi ya. Cuman Oke, Baim waktu itu oke, masih masih dia akhirnya bisa kurus dan akhirnya mendapatkan Ratu Putri Kartika Sari Indonesia gitu ya. Puji Tuhan, haleluya. Waktu itu bandnya tuh si Baim, terus yang main keyboardnya si Iso Edi, suaminya Fla. Oh. Mereka tuh punya band sekarang berdua tapi The Saint atau apa gitu. Oke. Terus yang main drum tuh Bang Abdul Elif. Terus ya gitu deh. Jadi kita ya seru-seruan. Nah dari situ kemana-mana nyanyi sama Jun gitu. Terus sempat kita ngisi acara ulang tahunnya Taman Mini Indonesia pada saat itu deh kalau nggak salah. Bandnya Trigonia waktu itu. Mas Idang Rasidi, Om Keyboard, Om Ireng, rame-rame. Terus ada pemain gendangnya yang orang Australia itu si Ron Reeves yang main drumnya Kak Sandy. Sandy Waktu itu. Untungan. Ada orang lokal. Ada. orang Nah itu si luar. Ron Reeves itu kayak memang mencari penjahariannya di Indonesia kayaknya gitu. Akhirnya menetap sini. Oh ya dia main kendang Cin. Kalau di Australia mungkin kurang. Kalau di Tekniknya nggak Iya, gitu main ya. kendang, main flute apa ya. Pokoknya dia asik aja lah gitu ya. Kayak gitu deh. Akhirnya ya diajak untuk melayani bersama dengan IGM. Seperti itu. Ya kemana-mana lah sama IGM gitu. Kita ke Singapura, ke Malaysia. Terus mereka sempat dulu pelayanan juga ke Belanda. Aku waktu itu belum ikut. Belum di Belanda baru. Jauh ya. Jauh memang ya pelayanannya kemana-mana. Seru. Nama Tuhan dipermuliakan lah. Amin. Itu yang terpenting. Yang penting kan? itu iya. Itu yang paling penting. Saya belajar banyak sih sama IGM gitu. Karena kan saya yang paling muda pada saat itu. I'm the youngest. keren banget. Ya, gue yang paling muda gitu. Yang lain Dan udah mereka usia tuh, senior gitu ya. tanta-tanta deh. Om begitu ya. Kakak senior bener. Senior banget sampai dulu gitu yang selalu ditanya, Mai kapan kawin gitu. Aduh. Jadi Pada dikejar. saatnya. Iya, Ade terlalu bapilih. Ya iyalah, itu bilang begitu. Gimana nggak pilih seumur hidup Cin gitu. Bener-bener. Emangnya kayak ambil kucing dalam karung gitu. Pada saat itu ya saking saya yang paling muda tuh selalu pertanyaannya iyalah kapan kawin gitu. Ya udah biasa lah ya pertanyaan itu ya. Iyalah nggak bakal tersinggung juga sih. Oh berarti waktu itu Kamaya malah paling muda ya di situ. Paling di IGM? muda ya di I see, IGM I paling see. muda. Oke, Karena oke, Jun oke. kan Jun itu Tapi iya juga ya bener juga setelah Jun dipikir-pikir tuh Om Sandy. 2-3 tahun di atas aku gitu. Oke, Iya, Kak Sandy, oke. iya Kak Sandy waktu itu apa belum nikah, apa udah nikah sama Kak Wanti gitu ya. Udah ya kayak gitulah. Jadi paling muda pada saat itu di IGM. Siapa Seru tahu- lah. Siapa tahu kita menemukan foto Kamaya masih muda. Ciling. Boleh dicari. Ada kok di IG-ku. Waktu boleh, masih boleh. umur 18 tahun. Wow. Masih kinyis. Masih gadis ya. Iya, Banget ya, kolagennya masih banyak. Kolagennya masih banyak. Masih bagus kelahirannya Masih ya. bagus. Sekarang juga bagus kan. Harus ya, harus selalu Harus. bagus. Tadi kan Kamaya sempat singgung soal Trigonia. Iya. Nah, yang aku tahu Kamaya kan juga sempat sama Trigonia kan Kak? Enggak sih, cuman itu paling enggak ya waktu itu karena special occasionnya Special Taman Mini. occasion. Terus nyanyi itu sama si Irma, terus siapa lagi ya? Ada itu manajernya Kak Hitna pada zaman itu. Aduh siapa sih namanya? Yang cewek. Itu dah si Novi atau siapa? Nova. Selama. Iya, Nova. gitu Nova. Di belakang juga ada Tante Lita di belakang kamera. For your Nanti makin FYI. seru pokoknya flavornya bener-bener Iya, flavor. Yes. Lots of flavor. Lots of flavor. Ayo dia. Gokil. Kalau Trigonia ini genrenya itu jazz ya. Iya. Kita ya jazz. Jadi ya. nyanyinya waktu itu ya nyanyi lagu Yes. gitu ya. Yes. Yes. Ini mengingatkan aku sama kemarin pas kita juga ada flavor di Motion Blue. Baru banget kemarin nih. baru Iya, banget betul. itu Kamaya ada juga ke area juga. Iya. Diiringin sama Musisi-musisi muda nih. Yes. Ada Runier. Ada Lewi. Butter and Soul ya. Iya. Butter and Soul. Butter and Soul. Butter and mereka Soul. tiba-tiba ngejazz dan Kamaya keren banget dong. Udah nyemplung aja. Udah langsung shifting. Hari itu. Jazz juga kayak Hari itu Eka jadi penyanyi Yes.
Iya loh. Iya. Yes. Jadi penyanyi Yes. Itu kayaknya gara-gara IGM sih. Karena di Kebentuk situ ya Kak? ya kalau Mas Ei kan asalnya dia kan rocker ya. Bandnya Iya, betul. gong noceng. Gong noceng. Gong 2000 gitu. Berapa ribu 500 bukan ya. Gong 2000 gitu. Jadi dia asalnya kan emang apa namanya rock and Rock, blues. Ya bluesnya kuat. Blues banget. Terus Bang Morgan mainnya fusion. Terus Kak Jeffrey Talele ngejazz Ngejazz, gitu betul. ya. Jadi ketemu semua. Campur aduk kan Kak katanya di Sandy situ kan. apa aja bisa gitu kan dia kan. Dia mah mana-mana Tuhan panggil gitu ya. Akhirnya ya karena terus yang nyanyi itu kan istri-istrinya kakak-kakak itu gitu lah. Salah satunya istrinya Kak Jeffrey Talele, Kak Aska gitu ya. Kita kalau selalu bilang Mama Yes gitu ya. Mama Yes. Ya kan dia selalu nyanyi jazz emang Jazz dia. banget, betul. Jazzer gitu. Betul, Lah betul, saya betul. jadinya terkontaminasi. Jadi ke influence ya Kak? Kayak influencer yang kita nyanyi Majun kan dia pada zamannya kan dia penyanyi pop. Oh, Iya. Iya, yang duet sama si siapa namanya tuh penyanyi Kak Hitna. Hedi Yunus. Hedi Yunus. Kristal cinta. Gokil, sedap. Ya dia kan ngepop tapi ya Jun sih apa aja juga dia ini orangnya mah rajin gitu loh untuk mempelajari terus mengisi dirinya dengan berbagai hal. Ya saya akhirnya ya ngikut aja sih Ikut gitu. aja ya, Kak? Belajar gitu ada saatnya pas saya nyanyi tuh Mas E itu yang negor saya gitu ya. Mai nyanyi jangan gitu Mai. Yang hitam Mai, yang hitam. Yang hitam, Black Soul. Oh makanya yang hitam. yang hitam gitu. Iya, maksudnya ekspresi bernyanyinya harus lebih Iya. dapat lagi lah kayak begitu. Nge-soul ya Kak? Nge-soul. keren betul. sih itu banyak apa ya ilmu yang didapat ya. Banyak pada saat banget itu ya. iya. Jadi saya tuh kayak ibaratnya teh dijorokin. 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 Dicemplungin. Dicemplungin. Yang kasih karunianya dicemplunginnya tuh ketemu sama yang tepat ya, they're very good gitu. Mereka tuh orang-orang yang hebat di apa namanya Bidangnya. di bidangnya gitu. Pernah waktu itu kita mau bikin satu konser gitu ya di Sunter Shalom Indonesia namanya. Oke. Itu saya datang dari Bali waktu itu sama Eka Deli, singernya tuh salah Oke. satunya Eka Deli gitu ya. Mereka udah bikin ini, jadi udah bikin lagu Oke. tapi belum ada kata-katanya gitu. Terus pas ngeliat saya gitu sambil main gitu, Ade, coba dikata-katain dulu katanya gitu. Dikata-katain dulu. Dimarahin langsung. Dikata-katain maksudnya lagu ini kasih lirik gitu. Dikasih kata maksudnya. Dikata-katain dulu, Ade gitu. Aduh. Jadi kalau di IGM tuh namanya orang-orang tuh kayak dibikin beda gitu loh. Kayak saya tuh kan namanya Maya Uni Putih gitu. Mereka selalu panggil saya Ade Manja Unilever katanya. Uni Putih jadi Unilever. Iya makanya jadi kalau sayang ya. iya jadi kalau ketemu saya gitu Ade Manja gitu. Terus Mas E itu hari nganggoban gitu. Aduh. Iya. Jadi itu gara-gara si Pace Kak siapa Frank Maita gitu. Kalau bilang Pace Prawar gitu. Karena katanya ada satu bagian tuh di orang Papua tuh yang nama orang diganti-ganti gitu sama dia gitu. Bapak Pendeta Timotius Arifin jadi Tomatus Aspirin. Gitu. Aspirin. Aduh udah deh pokoknya kayak gitu. Seru. Aduh ada aja. Jadi kebawa bermusiknya, kebawa bercandanya juga. Seru ya Tapi memang candaannya. Permusikan ini tuh bikin kita jadi ini ya stay young gitu loh. Stay Selalu muda gitu ya. Iya Jiwa pastilah. muda dong. Karena fokusnya bukan sama masalah. Nah, itu dia. Ketika kita bernyanyi fokusnya nggak sama masalah gitu. Apalagi kalau memuji Tuhan ya fokusnya berarti sama Tuhan. Nah waktu kita fokus sama Tuhan pasti apa yang ada di dalam pribadinya ya sukacita, damai sejahtera itu akan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Luar biasa. Nah, luar Kak biasa, Maya luar ini biasa. juga punya lagu-lagu rohani ya. Ya. Ada nggak lagu yang itu menceritakan dari mungkin kisah hidup apa yang sudah pernah dilewati, terus lalu wah ini kayaknya bagus untuk dijadikan lagu, berkesan dalam pembuatan lagunya ataupun pembuatan lagu itu sendiri. Ya, ada satu album saya gitu di YouTube ada ya gitu. Judulnya My Everything gitu. Itu bicara mengenai hidupku gitu loh. Bagaimana Tuhan yang membawa saya dari dalam gelap untuk masuk ke dalam terangnya yang ajaib gitu. Seperti itu gitu. Ada satu lagu lagi gitu.
lucu banget jadinya gitu. Saya waktu itu lagi ngobrol sama Kak Foni Sumlang gitu ya. Dia lagi menceritakan kisah kehidupannya gitu ya. Terus tahu-tahu dapat kata-kata sama melodi di saat itu juga gitu. Sampai saya bilang, Kak bentar ya, Luar biasa. saya rekam dulu gitu. Wah, Jadi lagi direkam. sambil denger Iya, iya. ceritanya. Sampai denger ceritanya. Tahu-tahu muncul Tuhan kasih nih dari Mbak. Betul, Luar biasa. betul, seperti itu gitu. Judulnya apa tuh Kak? Lagu yang itu Kak? Udah lama banget, sampai lupa ya. Aduh, sebentar. Ingat nadanya aja juga tadi. So lama sekali. Lama sekali Kasyang. Aduh, ntar ya kalau gue inget. Oke, nanti kita tampilkan Siapa tahu di bisa sini kita ya. selipin ya. Iya, yang inget yang pertama tadi itu, yang My Everything itu albumnya itu kan Kak. Itu album, waktu itu kerja samanya yang jadi produsernya si Arvid Gunadi. Oke. Waktu itu yang jadi arrangernya si Nathan Wuryanto. 2000 berapa Kak itu album? Widih, belum. 90-an. Udah. 2004, 2005. 2008. 2008. 2008 waktu itu. 2008 atau 2009. Something like that lah waktu itu. My Everything. Siapa tahu teman-teman Flavor mau dengerin boleh cek di YouTube-nya ya. Oh, yang satu lagi itu judulnya apa ya? Keinget nadanya. Yang lagi ngobrol sama si Kak Foni itu ya. Lagunya kurang lebih kayak gini. You never fail to answer each prayer. Through the darkest time of my life, your light shining through. Your hands have never let me go. Your faithfulness more than life. I'll put my eye only to you. Troubles they won't last always. It's only for a season. Gokil. Lagunya judulnya It's Only for a Season. Bahwa masalah itu tuh gak akan selalu ada. Cuman pasti ada musimnya. Jadi tetap mengarahkan pandangan sama Tuhan. Wow, keren. Dari judul udah keren banget. It's only for a season. Yes. It's only for a Ini season. udah pasti abis ini masuk di music chartnya kita. Iya. Jadi kita punya masukin ya. flavor chart namanya Kak. Jadi Oke. setiap Sabtu kita upload 5 lagu. Jadi kayak zaman dulu tuh kayak chart-chart musik gitu deh. Oh, baiklah. Video-video Iya, gitu. Nanti kita masukin di situ ya. Kemarin lagunya kami juga kita masukin kok. Asik. Nonton aja nanti Kak. Awesome. Nanti ada bahan lagi nih kita nanti. Banyak ya. Banyak kok. My Everything tadi ya Kak. Yang pertama My Albumnya kan, Everything, albumnya. kalau Nah, yang tadi It's Only for a Season itu kayaknya belum pernah direkam secara serius deh. Pernah sih direkam gitu tempatnya Mas E, cuman ya istilahnya supaya lagunya gak hilang aja gitu. Tapi belum rilis mungkin di platform ya mungkin. Belum. Ya. Berarti ini eksklusif dong. Teman-teman dengerin Kak Maya nyanyi. Eksklusif deh. luar biasa. Bahas soal nyanyi Kak. Itu Kak Maya seneng nyanyi apakah memang dari muda sudah? Kak Maya ngerasa punya gift di nyanyi atau itu baru mungkin ke develop pas lebih dewasa atau gimana Iya, ceritanya, lebih ke Kak? develop pas dewasa, tapi dari kecil sih udah nyanyi ya. Udah gitu. nyanyi. Dari playgroup. Dari playgroup. Dari playgroup. bro udah, Iya, nggak ngerti apa-apa. Waduh, gitu enggak sih. Enggak. Jadi waktu playgroup tuh ada apa sih kayak pagelaran gitu ya. Pagelaran. Ya namanya juga anak masih kecilnya diajakin nyanyi aja gitu, nyanyi pagelaran di Jakarta Convention Center dalam rangka Hari Anak Yes. Nasional atau something Okay. like that lah. Pokoknya diajakin, setiap kali ya diajakin, ya mulai dari diajak-ajakin gitu. Jadinya mulai serius tuh pas lulus SMA kali ya. Itu baru gitu. serius nyanyi ya. Iya, karena kan SMA itu kan mulai ikut pelayanan. Oke. Terus di sekolah sendiri tuh di sekolah saya ada 2 rombongan yang main yang rock gitu sama rombongan main yang jazz gitu. Nah, sama 2 kubu ya. 2 kubu yang kalau ada acara musik gitu ya pada zaman itu gitu mereka mainnya lagu-lagunya Def Leppard gitu sama Buset. Metallica gitu Gokil. yang wah, yang kayak gitu. Terus yang rombongan jazz ya mainnya ngejazz Ngejazz. gitu. Bahkan salah satu adik kelas saya itu sekarang udah di Amerika jadi jazz musician gitu deh kayaknya. Jadi Keren, bassist. Nah itu pernah satu band juga gitu. Oke. Nah habis itu juga ya akhirnya terdevelop gitu. Mulai sih dari pelayanan sih sebetulnya sama nyanyi-nyanyi di SMA itu. Oke. Kemudian sempat punya band gitu sama teman-teman itu. Tapi salah satu alumni itu yang main pianonya udah nggak ada ya. Keluarga Saleh mereka. Rumahnya dulu di Cipete sini kok gitu. Punya studio sendiri pada zaman itu gitu. Karena anak-anaknya maksudnya mereka kakak beradik tuh suka main musik gitu. Oke.
gini, kalau yang saya perhatikan ya, kalau memang itu adalah talenta atau bakat yang Tuhan berikan dalam hidupmu gitu, pasti Tuhan akan mempertemukan kamu dengan orang-orang yang tepat untuk apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu itu sebagai investasi itu akan tergali dan terus berkembang seperti itu. Nah itu yang saya alami. Jadi ketemu sama orang-orang yang tepat gitu betul. untuk mengembangkan setiap talenta, gift yang Tuhan udah taruh di dalam diri saya dan saya percaya itu buat semuanya juga Amin. sih. Setuju. Betul. Dalam banyak hal dan bidang juga ya. Iya, Jadi betul. kita ketemu dengan orang tuh udah pasti Tuhan punya maksud dan tujuan. Yes. Ini mau buat apa berkembangnya nanti. Iya, Betul. Banyak Betul. dari situ. betul. Jadi dengan siapa yang kita temui dalam hidup ini jangan pernah anggap remeh pribadi itu gitu. You never know, Tuhan tuh lagi mau kamu belajar dari orang itu. Wow. Gokil. Memberkati banget. Aku ingat banget Kamaya mungkin tahun lalu ya, sebelum tahun baru Desember I guess. Kamaya sempat datang ke fellowship kita. Kan udah 2 kali ya yang Ya, datang ke betul. fellowship kita, dan setiap kali Kak Maya datang itu pertama pasti memberkati banget, tapi aku bener-bener secara pribadi terberkati dari kesaksian Kak Maya. Oke, praise God. Kak Maya pernah ada cerita di mana Kak Maya bisa dipulihkan secara pribadi sama Tuhan. Ya. Itu mungkin Kak Maya boleh cerita sedikit ke teman-teman. Iya, jadi Ada waktu itu pengalaman. tahun 2019 abis pulang pelayanan dari Bali, biasanya emang akhir tahun tuh di sana gitu. Istilahnya gembala senior aku Maya pulang kampung gitu ya. Habis pulang kampung dari Bali ke Jakarta, hari itu tiba-tiba tuh saya merasakan, maaf ya, di payudara kanan saya tuh ada benjolannya gitu, besar dan sakit sampai tidur pun tuh salah, kanan salah, kiri salah gitu ya. Dan saya tipenya tuh nahan sakit gitu. Sampai emang bener-bener gak kuat baru pergi ke dokter. Suamiku tuh udah bilang, ayo kita ke dokter gitu ya. Tapi saya bilang enggak, ntar dulu lah, masih tahan gitu. Akhirnya sampai satu titik saya gak tahan, kita ke dokter dan vonisnya ialah saya kena tumor gitu. Cuman harus diperiksa jinak atau ganas. Jadi dari satu dokter ke dokter yang satu yang bedah gitu ya. Dokter bedahnya juga udah bilang ini mesti dicek. Nah selama proses itu nggak minum obat gitu, nggak dikasih obat gitu ya. Ya udah dan melalui hari-hari itu Tuhan tuh cuma ngingetin mengucap syukur gitu loh. Mengucap syukur. Saya lagi cuci piring gitu ya di dapur, terus kayak Roh Kudus ngingetin, Maya, there will be no testimony without a test gitu loh. Tidak akan pernah ada kesaksian kalau nggak ada ujiannya gitu. Ya udah, buat saya saat itu no matter what, apapun yang terjadi, yang penting saya tahu saya ini putri raja dan Bapakku tidak pernah meninggalkanku. Ya, ada satu lagu gitu yang selalu pada saat itu tuh ada beberapa lagu gitu ya, mengenai mengucap syukur, dan satu lagi mengenai dia tuh Bapak yang baik gitu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan gak pernah gak baik, dia selalu baik gitu. Amen. Nah melalui itu sampai terakhir saya mesti di USG Mamo gitu ya. Ketika di USG Mamo, dokternya tuh nanya sama saya, lah Bu, benjolannya di mana katanya. Saya bilang ya ada di situ, meneket tehe. Karena selama ini ya memang ada di situ gitu loh. Jadi seiring berjalannya waktu, ternyata dia sembuh sendiri. Oh my Seperti itu. Iya, kemuliaan bagi nama Tuhan, iya. Sampai dokter bedahnya kan dia yang megang, dia apa, dan dia yang memberikan diagnosa gitu ya, dia tahu gitu. Dia sampai dia nanya sama saya, kata dokter USG-nya apa? Nggak ada apa-apa. Masa? Dia sampai kaget gitu, dia lihat gitu. Nah secara ilmu kedokteran kan harus ada alasannya gitu loh. Iya. Kok kayak penyakit ibu-ibu kalau menyusui kayak infeksi biasa jadinya seperti itu. Dilang-lang ya. Iya, yang tadinya 2 Gone. dokter udah bilang gitu, ini tumor, cuman harus diperiksa jinak atau ganas Dan gitu. bahkan gak minum obat. Enggak. Sudah itu baru dikasih obat gitu. Luar biasa. Nggak ada benjolnya Pak gitu. Baru dikasih obat kayak antibiotik apalah gitu. Udah sampai sekarang puji Tuhan sembuh, sehat, nggak pernah ada benjol-benjol apa-apa gitu, enggak gitu. Praise Luar God. biasa. Ya memuji Tuhan aja gitu. Melalui apapun tuh kita dapat pelajaran yang indah kok gitu loh. Bahwa ini Bapak yang baik. Waktu itu yang saya dapat itu dia Bapak yang baik, sama harus lebih banyak mengucap syukur gitu loh. Ya, That's ingat the key. lagunya siapa namanya, Chris Tomlin itu. You're a good father. That's who you are. That's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am.
Itu yang saya tahu. Aku nih putri raja, apapun yang terjadi dalam hidupku, bapakku tidak akan pernah meninggalkan aku. Masalah mau sembuh atau enggak, yang penting ada Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Kalau ada Dia yang adalah sumber kehidupan, amanlah gitu. Yes. Amin. Wow. Keren, Gokil. keren. Ya, Tuhannya Wow. terlalu keren. Iya, memang Tuhan keren banget ya. Itu sudah. Aduh, as simple as kita jangan lupa bersyukur aja. Ya. Mau apapun itu cobaan yang Tuhan mungkin kita diizinkan kita Ya, boleh. pergumulan Yes, apapun. pergumulan. Bahkan kadang-kadang kebodohan kita gitu ya. Tapi iya benar, kita kan suka Bodok Iya, memang. ya, Iya, manusia bodoh ya. betul. Suka ngambil keputusan tuh kayak ini lama banget Tuhan gitu ya. Tapi Iya. dalam keadaan seperti itu pun Bapak yang baik nggak pernah meninggalkan gitu. Amin. Ketika kita nengok selalu ada sesuatu ya Tuhan tolong. Tuhan tuh punya investasi dalam kehidupan kita. Amin. Apapun itu pasti Tuhan akan mempertemukan dirimu, kita semua dengan orang-orang yang tepat. Supaya itu terus tergali dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terus alami Tuhan dan biarlah hidupnya penuh dengan flavor. Full of flavor. Flavor. Bener banget. Flavor. Itu dia. Iya. Sip. Semoga juga kita tentunya abis ini masih akan sering ketemu sama Kak Maya Iya. ya. Semoga banyak. Kemarin kan yang di Motion Blue kan seru banget. Wow. Itu serius seseru itu. Buat yang nggak dateng, Merinding. kalian menyesal. Karena wah itu aku udah aku kan yang nemenin Kamaya latihan, Yes. dari latihan udah ngedengerin, wah udah keren, gokil banget. Praise God. Terus pas di Motion Blue juga seru banget dan ini ke depannya kita sangat gak sabar lagi menanti ada event-event kayak Ya. Flavor Showcase lagi tapi bersama Kamaya juga. Banyak lah ya. nantinya. Iya. Ada yang lain Karena juga. semuanya memberi rasa. Yes, Tahun full of ini flavor. akan ada banyak event tentunya. Yuk, Tentuin mari. Tunggu aja. ya. Mari. Kalau teman-teman mungkin ada yang mau catch up sama Kak Maya, mungkin boleh ada Instagramnya Kak Maya. Ya Di mana? bisa di Maya Uniputi RA gitu ya. Nah, langsung aja di-follow Bisa ya. di follow. Terus di Siapa tahu TikTok ada juga ya ada Maya Uniputi official gitu juga ada. Yang penting kita bisa saling berinteraksi dan saya percaya semuanya juga jadi berkat yang luar biasa. Amin. Thank you Memberi banget. flavor di dalam kehidupan yang penuh dengan flavor. Luar biasa. Luar biasa. Oke. Seru. Oke, kembali lagi di Flavor. Ini ada apa ini? Flavor. Mohon maaf. Bagus ya dulu mana? Ini mohon maaf, ada apa? Ini ada Udah senior jadwal, ada saya. Oh, Udah jadwal. Gantian. mohon maaf saya bingung ini ada apa nih? Udah mau masuk. Produser. Ada Produser. kudeta. Ada kuda. Ada kuda. Pak produser ini gimana maksudnya? Mereka yang Katanya kudet. ini jamnya kan, udah kan. Oh nih. Selesai dulu. Akhirin dulu. Anak sama ibu ya. Yoi. Ada yang nonton nggak tuh? Iya. Apa ini kita langsung lanjut nih, kita collab nih gimana? Dua kakak-kakak ini. Eke yang harus bersama turun. kita. Harus memberikan tempat untuk senior. Luar biasa ini Ibu Gembala sekarang. Luar biasa. Haleluya. Langsung dikasih tahu dong YouTube flavornya. Iya dong, makanya kalian jangan lupa subscribe karena habis ini makin seru banget. Ada Kalita juga habis ini. Ya, karena kita masih akan punya banyak cerita, narasumber dan juga episode-episode lainnya. Yes. Bisa seru. Subscribe, jangan lupa nyalain loncengnya biar kalian notified. Dan like juga kalau kalian suka, share ke teman-teman bisa jadi berkat buat yang lain Betul, juga. itu dia. Oke? Oke. Thank you Kak Nanti Maya. biar lanjut sama kakak kita tercinta. Yes. Di flavor. Di flavor. Jadi Oke. kita langsung aja. Saya nanti gantian habis Oke, ini ya. Habis ini kursi ini buat kamu. Dia udah Oke? nggak sabar. Udah gak sabar kayaknya. Kalau gitu Ada saya pamit begitu ya. banyak hal yang mau digali dari kakak. Betul. Kalau gitu Gali yang sayang. dalam. Cangkul yang dalam. Oke, gua Benaya pamit undur diri. Aku Elsya. Ya. Jangan sampai bertemu di video selanjutnya. Flavor Lots of flavor. One Wait. Bye. Bergeser. iya, geser. Cepat.